Ya, karena salah satu orang yang dilindungi Allah nanti pada hari kiamat adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang hatinya rindu dengan masjid, nanti orang kepanasan, jama'al iman di hari kiamat terasa adem dan nyaman. Insya ini hatinya demen namanya masjid, 5 waktu terus ada di masjid. Ya, 5 waktu ada di masjid. Beruntung para jamaah yang senantiasa ikut berjamaah istiqomah selama 5 waktu ada di dalam masjid Al-Iman. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, dilanjutkan perjalanan Rasulullah SAW namanya Mi'raj. Tadi Isra, peristiwa bumi. Mi'raj, peristiwa langit. Naiknya Rasulullah SAW dari langit pertama, kedua berjumpa dengan para nabi dan rasul sampai langit ketujuh, sampai menguak tabir Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Allah ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah disambut oleh Allah dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kira-kira kalimat itu tadi kita baca ke dalam sholat Pak? Kita baca. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Apa hikmahnya di balik Rasul berjumpa dengan para nabi dan rasul? Hikmahnya adalah seluruh sifat karakter nabi-nabi yang Rasul temui di saat langit pertama sampai ketujuh, semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Yusuf, Allah kasih kelebihan apa Pak Nabi Yusuf? Cakep. Kalau Jamal Iman cakep gak nih? Cakep. Ibu-ibu cakep apa cantik? Kelebihan Nabi Yusuf cakep, ganteng. Bahkan yang namanya istri raja yang namanya Zulaikha itu terpincut, terpesona, terpikat dengan Yusuf yang muda, ganteng, tampan, luar biasa. Padahal suaminya raja, padahal suaminya ganteng, tapi demen sama pembantunya. Siapa? Nabi Yusuf. Kenapa? Yusuf memang benar-benar luar biasa tampannya. Kata Zulaikha kepada kawan-kawan, kalau nggak percaya datang ke rumah saya. Pas datang ke rumah Zulaikha, teman-temannya dikasih apa? Apel dan pisau. Keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam, baru separuh sebagian wajah Nabi Yusuf keluar. Mereka sedang memegang apel dan pisau, tapi bukan apel yang dipotong, tapi apa? Jari jemarinya. Saking apanya Pak? Ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah lewat siapa? Lewat perempuan, wanita. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, dipaksa. Tapi Allah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam sehingga apa? Tidak terjadi apa-apa dengan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Entah kalau yang terjadi di jamaah Al-Iman, nggak tahu deh Pak. Bapaknya laki-laki dimasukin dengan perempuan cakep ke dalam kamar. Kira-kira berontak gak sama kayak Nabi Yusuf? Kalau Nabi Yusuf berontak, gak tahu jamaah Iman. Berontak apa terusin? Wallahu a'lam. Allah lindungi Nabi Yusuf alaihissalam, keluar dari kamarnya. Apa yang terjadi? Ketemu suaminya. Hai suamiku, balasan apa orang yang melecehkan istrimu? Difitnah Nabi Yusuf, difitnah. Ya udah begini aja, kalau memang baju Nabi Yusuf robek dari sebelah belakang, berarti yang salah adalah Zulaikha. Tapi kalau robek dari sebelah depan, berarti yang salah Yusuf. Diperiksa, ternyata benar yang robek dari mana Pak? Belakang. Yang salah siapa? Zulaikha. Apakah Zulaikha dipenjara? Tidak, bebas. Siapa yang dipenjara? Yusuf. Jadi udah terjadi pada zaman dahulu kala Pak, ya. Terjadinya perselingkuhan dan lain-lainnya sudah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam.
Nah itu contohnya Nabi Yusuf tampan, ada Nabi Muhammad SAW ketampanannya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan ketampanan umat manusia dalam seluruh dunia sebanyak 100%. Yang 50% buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak sering hadir maulid kan Pak, baca rawi itu yang kita baca Barzanji Nasar, anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin. Nah itu nih Pak, engkau laksana matahari, kau laksana bulan, di atas cahaya, di atas segala cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kasih ketampanan 50%. Yang 25% ini Allah berikan khusus buat Nabi Yusuf. Sisanya 20% buat jamaah rami-rami. Ya Pak ya, makanya tampak kita cakep enggak, jelek juga enggak, sedang-sedang aja. Soalnya rame-rame Pak, 25%. Itu contoh hikmahnya ada Nabi Muhammad SAW. Sabarnya Nabi Ayub ada Nabi Muhammad. Sabarnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah ada pada Nabi Muhammad SAW. Semangatnya belajar Nabi Musa ada pada Nabi Muhammad SAW. Semuanya ada pada Nabi. Karena Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Nah saat itulah Rasul ketika Mi'raj menerima amanah sholat 5 waktu. Yang hadisnya panjang dalam kitab Mukhtar Ahadits An-Nabawi, yang panjang hadisnya. Awalnya Pak 50 waktu. Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira apakah kita bisa kerja kalau sembahyang 50 waktu? Coba pikirin Pak. Bu, apa bisa Ibu masak di dapur sembahyang 50 waktu? Masya. Ketemu Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu nanti di akhir zaman itu umat yang paling lemah. Umurnya juga nggak panjang-panjang, pendek-pendek, umurnya nggak panjang-panjang, paling 60-70. Kalau umat-umat yang lain kan ratusan tahun Pak, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun. Ashabul Kahfi aja Pak, tidurnya berapa? 309 tahun di dalam gua. 309 tahun tidur, bukan menikah, bukan mati, tapi tidurnya 309 tahun. Nah umat Nabi Muhammad, nabinya aja umurnya 63 tahun. Kalau nabinya 63 tahun, berarti umatnya nggak lebih dari 60 sampai 70. Ini kira-kira yang hadir nih umurnya 17 sampai 70 nih. 17. Saya doain panjang umur ya, sehat, afiat dalam ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur nggak ada yang tahu Pak, Allah rahasiakan. Wa qaddamal mauta fil umri. Allah rahasiakan kematian seorang pada umurnya. Umur manusia nggak ada yang tahu Pak. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dadakan. Berapa banyak orang yang sakit tapi masih ada hari ini. Tuh lihat Pak. Yang kita anggap ini pasti besok meninggal nih karena sakit itu udah lama banget, masih hidup sampai sekarang. Yang lagi main bola, yang lagi main bulu tangkis, lagi nyanyi, lagi angkat barbel, mati. Padahal itu olahraga Pak, olahraga menjaga kesehatan, tapi kok mati juga? Memang ajal di situ Pak. Kita nggak ada yang tahu rahasia Allah. Maunya kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, lagi ngaji, selesai sholat, baca Quran, sedekah, itu namanya husnul khatimah. Nah ini Rasulullah dikasih saran namanya Nabi Musa, balik lagi ya Muhammad. Akhirnya Allah kasih 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Nah dahsyatnya adalah orang yang sholat 5 waktu, derajat kita tinggi di hadapan Allah seperti halnya Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Jadi jamaah derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kenapa?
As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangga naiknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dahsyatnya ibadah salat lima waktu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Kira-kira salat ini bayar apa gratis, Pak? Gratis. Kalau haji bayar. Haji ada macam-macam, Pak. Ada haji reguler, ada haji plus, ada haji furoda. Kalau haji yang reguler mungkin 56 juta, insya Allah berangkat. Kalau haji plus 150 juta sampai 200 juta, nunggu 3 tahun juga. Kalau yang reguler nunggu 20 tahun, nunggunya Pak 20 tahun. Kalau yang furoda yang mahalan 1,5 M bisa berangkat langsung. Tuh kira-kira duit apa kertas, Pak? Ya baik, semua duit, Pak. Haji, Pak. Makanya haji itu bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu nggak wajib berangkat. Kalau yang mampu wajib, badannya sehat, akalnya sehat, jasmaninya sehat, finansialnya sehat, duitnya sehat, wajib berangkat. Orang yang semacam ini kata Rasul, man malaka zadan wa rahilatan. Siapa orang yang punya bekal, punya harta, punya bekal enggak mau berangkat haji, falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Silakan dia pilih mati Yahudi apa pilih Nasrani. Nauzubillah, amin. Mudah-mudahan saya doain semua yang hadir bisa berangkat haji. Kalau nggak berangkat haji, berangkat umrah. Kalau nggak berangkat umrah, berangkat ngaji. Nggak bisa berangkat haji, berangkat umrah. Nggak bisa berangkat umrah, berangkat ngaji. Karena ngaji yang model kayak begini, Pak, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi jangan diambil kesimpulan. Kalau begitu mendingan ngaji aja deh. Duitnya udah banyak. Kalau duitnya udah banyak, dia nggak berangkat haji, namanya pelit. Bakhil. Al-bakhil aduwullah, orang yang pelit musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti para jamaah ada yang haji ojak nih. Haji orang boleh ngajak. Ada haji mansur, haji halamannya digusur. Ada haji karbon, haji hasil tukar kebun. Ada haji juanda, haji berkat berjumpa dengan janda. Ada macam-macam, jandanya kaya diajak berangkat haji, bisa aja Allah yang mau. Nah ini sholat adalah amal yang pertama kali disebut oleh Allah, bukan haji, bukan puasa, bukan zakat, bukan sedekah, tapi sholat. In salawat sairu amali. Kalau sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal ibadah kita. Wa in fasad, kalau sholat kita rusak, fasada sairu amali, maka rusaklah seluruh amal ibadah kita. Pertanda Allah tolak sembahyang kita, maka Allah menolak seluruh amal ibadah kita. Apalagi dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sholat sudah ditolak oleh Allah. Sholat yang kita kerjain sahabat ini para jamaah berapa menit, Pak? Paling-paling 5 menit. Dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu nggak sebanding dengan nikmat Allah. Saat itulah hadirin rahimakumullah, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah nikmat dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya aku sudah berikan banyak nikmat. Nikmat mata bisa melihat, telinga mendengar, lidah bisa mengecap, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah, detak jantung kita, usus kita, paru-paru kita, semuanya berjalan sesuai skenario Allah. Alhamdulillah. Sekarang semuanya berjalan sehat badannya, Pak ya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang kita sajikan kepada Allah ternyata sebentar sekali. Subuh 5 menit,
Zuhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, di semuanya digabungin berapa menit semuanya? Cuman 25 menit. Ditambah qobliyah ba'diyah, kemudian pertanyaannya amal yang lain, baca Al-Quran dalam satu hari berapa lembar yang udah kita bisa baca? Lamaan mana megang Al-Quran sama megang HP? Menjawab nih, Bu. Lamaan mana membaca Al-Quran apa membaca WhatsApp? Nah, tapi nanti ditanya ketika berada di alam kubur, ditanya mungkar wa nakir, wa ma imamuka, apa imamu? Nah, disitulah. Oleh karena itu nggak seimbang kemauan kita. Semua kalau ditanya pengen surga, pasti jawabannya bukan surga. Tapi ditanya berapa banyak ibadahnya, nggak sebanding, Pak. Allah masukkan kita ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita, bukan. Kenapa? Rahmat Allah. Bagaimana cara mencari rahmat Allah? Kerjakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Nih, jadi yang kedua, amal yang pertama kali akan disab oleh Allah adalah apa? Sholat 5 waktu. Yang terakhir, yang ketiga nih, Pak. Apa dahsyatnya sholat 5 waktu itu? Wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau pesan apa? Sholat. Semuanya bakal mati, Pak. Ya. Semuanya akan mencicipi kematian. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, semuanya akan mencicipi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti akan mati. Ada yang bilang mati, boleh. Ada yang meninggal, boleh juga. Ada yang bilang wafat, boleh, silakan. Sama. Cuma bahasanya bedanya aja, yang pelakunya beda. Kalau yang pejabat namanya wafat. Kalau orang yang sedang namanya meninggal dunia. Kalau yang miskin baru mati. Yang COVID, yang paling miskin modar. Bahasanya doang beda. Nggak percaya, coba di televisi, telah wafat pejabat ini. Pas dikuburkan sama kalimatnya dibedain lagi, Pak. Dibedakan tuh manusia yang meninggalnya pejabat bukan dikuburin, tapi apa? Dikebumikan. Pernah lihat ya Bapak saya di televisi kan, dikebumikan ya, pejabat dikebumikan. Yang biasanya apa namanya? Dimakamkan. Yang orang biasa lagi dikuburkan, yang paling miskin dipendem. Sama-sama juga di bawah tanah juga, hijau utungnya di bawah tanah. Kullu ma ala turab. Semua yang di atas tanah akan kembali di dalam tanah. Karena kita asalnya tanah. Nggak percaya, Pak? Kita makan beras sehari-hari dari mana? Tanah. Makan sayur bayam dari tanah. Semuanya binatang-binatang yang kita konsumsi, ayam, sapi, daging, asal dari mana? Tanah juga. Makanya ketika digali kuburan tersebut, ternyata tinggal tulang-tulangnya aja, Pak. Daging kita kemana? Dimakan tanah. Makanya jangan sombong. Fir'aun yang begitu hebatnya, Allah utuhkan jasadnya, nggak habis jasadnya. Kenapa? Dipertontonkan kepada seluruh manusia. Jangan contoh Fir'aun, orang yang sombong semacam itu. Ternyata tampangnya nggak cakep, jelek. Tuh, Allah utuhkan Fir'aun jasadnya. Kenapa? Jangan mencontoh orang-orang yang sombong. Kalau Allah nggak demen orang yang sombong. Allah nggak suka kepada orang yang sombong. Orang kaya sombong Allah nggak suka. Apalagi orang miskin sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong lebih jelek. Nah, kembali lagi cerita kepada Rasulullah ketika beliau hembuskan nafas terakhirnya, datang malakul maut ke rumah Rasulullah. Rasul sedang sakit. Datanglah malakul maut. Kalau yang kita kenal namanya Israel, Pak ya. Tapi dalam Al-Quran bahasanya malakul maut. Malakul maut. Tugasnya apa ini, Pak? Hanya mencabut ruh. Tek tek tek
Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka oleh anaknya Fatimah. Saat itu singkat cerita, Fatimah badannya sekujur tubuhnya gemetar. Maaf Rasulullah, nggak bisa diganggu, sedang sakit. Dibilang lagi, ucapkan salam lagi, Assalamualaikum ya ahlan nubuwah. Sama ucapannya, Rasul mendengar lagi terbalik, wahai Fatimah, suruh masuk. Fatimah nanya, ayah, yang datang itu siapa ayah? Baru kali ini saya menjumpai seorang badan sekujur tubuh saya gemetar ayah. Wahai Fatimah, tahukah engkau, yang datang itu adalah hazimul ladzat wa qati'us syahwat. Yang datang itu pemutus kelezatan dan pemutus kenikmatan, yaitu malakul maut. Fatimah nangis, sebuah isyarat bahwa beliau akan ditinggalkan oleh ayah yang disayangi, ayah yang dicintai. Fatimah anak saat itulah yang beliau sayang. Ada Fatimah Zahra radhiyallahu. Saat itulah ketika Rasul meninggal dunia, 6 bulan selanjutnya Fatimah meninggal dunia. Saat itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah bertanya, malakul maut datang kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, ya Rasulullah, hari ini sudah tiba waktunya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut ruhmu dan berziarah kepada engkau. Bila engkau izinkan aku cabut, tapi kalau engkau nggak izinkan ya Rasulullah, aku naik lagi kepada Allah, aku kembali kepada Allah. Lihat Pak, malakul maut mencabut nyawanya minta izin. Kalau jamaah nih minta izin kan? Cabut aja langsung. Saking mulianya Rasulullah, minta dicabut ruhnya, minta izin dulu. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku cabut, tapi kalau kau izin aku kembali kepada Allah. Lihat, hai malakul maut, aina Jibril? Mana Jibril? Ketika Rasul bertanya mana Jibril, Jibril datang. Kata Rasul, ya Jibril, sebentar lagi, detik-detik saat ini aku akan melepaskan dunia ini. Aku akan meninggalkan dunia ini. Ya Jibril, basyirni, beri kabar gembira kepada aku Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, inna Allah harramal jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhula anta. Ya Muhammad, Allah haramkan surga berseluruh nabi-nabi kecuali engkau masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kata Jibril, Allah haramkan surga seluruh nabi-nabi kecuali engkau masuk surga terlebih dahulu. Jibril, alhamdulillah. Tapi yang kedua beliau tanya, ya Jibril, kaifa halu ummati? Jibril, bagaimana keadaan umatku nanti di hari kiamat? Mau meninggal Pak, nanya umat, bayangin Pak. Pemimpin mana kecuali Nabi Muhammad SAW? Kaifa halu ummati? Bagaimana keadaan umatku Jibril? Maka Jibril menjawab, innallaha harramal jannata 'ala sa'iril umam hatta tadkhula ummatuka. Allah haramkan surga bagi seluruh umat-umat yang lain kecuali umatmu masuk terlebih dahulu. Ketika Rasul mendengar jawaban dari malaikat Jibril, ya Jibril, ini dia kabar yang aku tunggu-tunggu. Ternyata kita semua yang hadir, para jamaah Masjid Al-Iman, bapak, ibu, saudara semuanya sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Alhamdulillah. Mau surga Pak? Enakan surga apa neraka sih Pak? Udah pernah ke situ Pak? Belum. Tapi sekarang ini udah ada surga nih Pak. Raudhah min riyadil jannah. Nah, selesai mendengar jawaban dari malaikat Jibril, kata Rasul, ya malakul maut, silakan jalankan tugasmu. Ditarik rohnya Rasulullah dari ujung kaki, perlahan demi perlahan, sampai di dada Rasul kesakitan. Ya Jibril, masyadda mararatul maut. Jibril, sakit sekali Jibril, sakratul maut ini Jibril. Saat itu Rasul masih berdoa pada doanya, ya Allah, ya Tuhanku, tumpahkan saja sakit sakratul maut umatku kepada aku, jangan kepada mereka.
sakit sakratul maut lagi minta diapain? Ditumpahin oleh Rasulullah, jangan kepada kita. Berarti apa? Nanti ketika ngalamin sakratul maut itu harunya separuh saja. Alhamdulillah. Sampai tarik lagi ruhnya Rasulullah sampai di kerongkongan, Rasulullah mengucapkan kalimat terakhir terdengar oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa yang dia ucapkan? Ummati, ummati, as-salat, as-salat. Umatku saya, salat, salat. Yang pesan terakhir Rasulullah ibadah apa? Salat. Kenapa salat? Berat siksaannya bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Di dunia nggak berkah, di ambang sakratul maut kesulitan, di alam kubur mendapat siksaan, di akhir Allah masukkan ke dalam neraka. Makanya mari sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka dengan kita yang menjaga ibadah salat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Inilah 3 hal yang menjadi dahsyat ibadah salat kita, Pak. Pertama, hebatnya salat kita adalah yang pertama, Allah amanahkan salat di waktu lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Hikmahnya apa? Ketika kita salat, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Bagi orang yang meninggalkan salat, Allah jatuhkan derajatnya serendah-rendahnya. Yang kedua, amal yang pertama kali akan disab oleh Allah adalah ibadah salat. Harapan kita salat kita yang kita kerjakan selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila kita mengaku cinta Rasulullah, mengaku cinta Nabi Muhammad, jalankan wasiat Rasulullah ketika beliau meninggal dunia apa? Jaga ibadah salat kita sebaik-baiknya. Ini 3 hal yang sangat penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu merawat, menjaga salat 5 waktu. Jaminannya apa? Allah akan rawat dan jaga kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini saja para jamaah ya, kesempatan pada pagi hari ini kita bahas tentang dahsyatnya ibadah salat, karena ini satu-satunya amalan yang paling Allah suka dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam pelaksanaan ibadah salat ada manfaatnya, ada khasiatnya, ada faedah salat yang kita kerjakan selama ini. Ada 9 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ucapan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi tentang 9 kemuliaan orang-orang yang melaksanakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebelumnya mari sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan syafaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Fakir Ustadz Ahmad Jazuli mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi jamaah dalam acara pelaksanaan Isra Mi'raj yang insyaallah saya laksanakan nanti pada tanggal 7 Februari 2025, dan diharapkan jamaah yang ada waktu silakan hadir hari Jumat malam Sabtu ba'da sholat Isya sampai selesai. Dan kami senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki para jamaah, rezeki yang halal yang barokah, amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.